di pas haji wada Nabi kurban berapa ekor? Pas haji wada 100 ekor unta. Bayangkan Pak, lamun saontana 25 juta kali 100 berarti 2,5 M. Nabi coba, Nabi kurban 2,5 miliar kesorangan. Coba Pak. Tapi Nabi di sisi lain menjahit sepatunya sendiri. Nabi di sisi lain sampai mengikat batu di perutnya saking menahan lapar. Tapi Nabi mampu kurban 2,5 miliar. Jadi Nabi itu di sisi lain orang kaya, tapi Nabi di sisi lain itu orang miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin wal hadirah, Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Ruhiyah rahimakumullah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di subuh yang insya Allah berkah ini yang sudah kita laksanakan bersama, baik yang sifatnya fardu maupun sunnah, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan segala bentuk kekurangan kita selama menjalankan ibadah di subuh ini dan di hari-hari yang telah lalu, semoga semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah sehatkan, sehat lahir batinnya, panjang usianya, berkah rizkinya, dan Allah mudahkan dan Allah kabulkan semua urusan dan cita-cita kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan anak cucu kita senantiasa Allah bimbing, sehingga mereka semua anak cucu kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, keluarga besarnya, nusa bangsa, terutama untuk agamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita lanjutkan perihal pembahasan bab kurban, kita review dulu di pembahasan pekan lalu, yaitu berkaitan yang pertama dengan asbabun nuzul surah Al-Kautsar. Bagaimana asbabun nuzulnya, Bapak Sekretaris? Oh ini, panjang, ya, panjang. Bagaimana Pak asbabun nuzulnya surah At-Takasur? Bisa diwakili oleh Bapak Suwandi? Aduh lupa. Asbabun nuzul surah Al-Kautsar itu adalah jawaban Allah atas tudingan kaum kafir Quraisy bahwa Nabi telah terputus keturunannya. Sekali lagi, asbabun nuzul surah Al-Kautsar adalah jawaban dari Allah atas tudingan kaum kafir Quraisy yang mengklaim bahwa keturunan Nabi itu telah terputus. Kenapa orang Quraisy menuduh keturunan Nabi itu terputus? Karena meninggalnya dua putra Nabi yang bernama satu sing tarik atau yang bernama Qasim dan Ibrahim. Jadi putra Nabi yang bernama Qasim dan Ibrahim itu wafat. Ini yang menyebabkan kaum kafir Quraisy seperti ada peluang, seperti ada celah untuk menjatuhkan Nabi.
Gitu. Kata orang Quraisy, wahai Muhammad, terputuslah keturunanmu karena dua putramu telah meninggal, yaitu Qasim dan Ibrahim. Turunlah ayat ini. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Nah, gitu. Segitu sebetulnya mah. Nah, kesininya ayat 2-nya perintah kurban teh jeung salat ya nih. Fasolli perintah salat. Li rabbika wanhar. Nah, begitu ya. Tahun berapa pertama kali Nabi Muhammad itu kurban? Kelompok A. Sok tawa dulu gitu lah, cenah bisa disangka sombong, saya tengah jawab. Ibu-ibu, cek ibu-ibu ada suaranya, ibu-ibu. Tahun berapa cenah? Kedua apa? Tahun kedua Hijriah. Itu pertama kali Nabi kurban. Yang Nabi kurbankan apa waktu itu? Dua ekor kibas. Apa itu kibas? Domba yang besar, terus bulunya bersih. Satu lagi, tanduknya rangaik. Nah, apa itu rangaik bahasa Indonesianya? Bagus, nggak saya gitulah. Hari saya mikir lagi, hari mikir lagi. Jadi Nabi itu Pak, pertama kali kurban, sudah saya bahaskan pekan lalu, seekor kibas. Kibas itu lanian atau cekerama sebutan untuk kambing yang bagus, mulus, bersih, dan bertanduk bagus. Mun di orang mah atuh domba Garut, tak itulah. Tamun di Arab mah kibas sebutna teh eta teh. Jadi ternyata sunnah orang teh menyembelih kurban kambing yang terbaik, domba Garut. Kenapa domba Garut? Sok istilahnya. Kenapa sih Pak? Ini ada sejarahnya, serius, saya baca gitu. Jadi dulu orang Belanda itu bawa kambing Belanda yang besar lalu dikawin silang waktu Belanda menduduki Garut. Baheula domba Garut teh leutik baheula mah. Silakan Bapak baca sejarah domba Garut. Begitu. Jadi dulu kambing Garut itu Pak kecil-kecil. Nah, penjajah Belanda yang mendiami Garut itu membawa kambing yang besar dari Belanda, dikawin silang dengan domba lokal, lahirlah domba Garut. Anu rangaek yeuna yang bagus lah eta bagus tanduknya, terus badannya gede, terus bulunya bagus. Jadi hasil kawin silang. Jadi domba Garutnya blasteran sebetulnya mah antara Garut dengan Belanda. Wah, adenya. Itu di kurban pertama. Terus di pas Haji Wada Nabi kurban berapa ekor? Pas Haji Wada 100 ekor unta. Bayangkan Pak. Lamun saontana 25 juta kali 100 berarti 2,5 M. Nabi coba. Nabi kurban 2,5 miliar kesorangan. Coba Pak. Tapi Nabi di sisi lain menjahit sepatunya sendiri. Nabi di sisi lain sampai mengikat batu di perutnya saking menahan lapar. Tapi Nabi mampu kurban 2,5 miliar. Jadi Nabi itu di sisi lain orang kaya, tapi Nabi di sisi lain itu orang miskin. Hebat Nabinya, bisa gitunya Nabinya. Orang bisa mah gitu? Bisa mah? Syok, dah hebat Pak Nabi mah tuh. Di sisi lain Nabi itu miskin sekali Pak, betul tidak? Nabi sampai menjahit sepatunya sendiri. Sampai menahan lapar dengan mengikat batu di perut. Bahkan kata Sayyidina Umar, aku melihat di punggung Nabi ada bekas pelepah kurma. Berarti Nabi sarena dina naon? Punten. Dina pelepah kurma. Tapi pas bab agama, bab sosial khususnya, hablum minan nas, Nabi menjadi contoh terbaik. Tekago kurban lagi 2,5 miliar. Tinggali Nabi.
Di mana duit? Nanya tan nabinya. Di mana cipa duitna? Di mana uangna? Sok di mana? Abi kita apa? Sarua matak nanyakeun oge. Aya di dagang mus biasanya dagang ini mah biasa eta mah gitu. Tapi wallahu alam lah eta mah nya dan nabi namana oge. Masya Allah. Ada satu doa Pak yang Nabi dawamkan sampai beliau meninggal. Apa itu doanya? Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan miskin. Sanggup tak? Bapak doa eta sanggup tak? Nah, repeh itu. Jika nusian miskin, tapi kisian sarua. Nabi itu senang bergaul dengan orang-orang miskin, betul? Itu di kitab itu apa namanya? Di kitab Berjanji itu begitu kan diceritakan di kisah Sahih Sirah Nabawinya itu bahwa Nabi itu senang bergaul dengan orang miskin, senang duduk bersama mereka, gitu kan Nabi. Nabi itu senang bergaul dengan mereka. Kenapa? Karena kemiskinan itu memberikan kita sebuah pelajaran mahal betapa pentingnya dan mahalnya rasa bersyukur. Ya orang Pak, punten-punten ya sebelum kita bahas lanjutkan pembahasan kita di pekan lalu. Sok ningali kaluhur wae urang mah. Betul tidak? Ningali teh kaluhur wae urang. Padahal punten-punten kita rumah punya, mobil punya, motor punya, gaji ada lah. Tapi ngerasa kurang we asa pangtebogana hirup. Saya pernah lihat Pak satu YouTube, apa itu YouTube singkat, itu pedagang cilok Pak. Yang sampai jam 12 malam baru dapat uang 5.000. Tukang cilok Pak, jam 12 malam baru dapat 5.000. Batur mah Pak hayang boga duit 5.000 teh di jam 12 peuting batur. Bapak pernah tuh kikituan so. Ibu pernah tuh hayang boga duit gitu nya nepi ka jam 12 peuting hanya untuk 5.000. Di orang mah 5.000 cukup jang naon bala-bala ge sangan 2 siki 5.000 2. Tapi coba Pak di luaran sana. Betapa banyak orang yang harus banting tulang hanya untuk sekedar mendapat uang 5.000 rupiah. Mata pantas di surah Al-Mulk ini ya, kata Allah, qalilam ma tashkurun. Hanya sedikit orang yang mampu bersyukur kepadaku. Kata Allah, cek surah Al-Mulk ini. Ketika aku sudah mewahyukan sam'a, basor, afidah, kata Allah. Aku mewahyukan kepada manusia itu apa? Pendengaran, penglihatan, dan rasa. Tapi apa di ujung ayatnya? Qalilam ma tashkurun. Hanya sedikit di antara mereka yang bersyukur kepadaku. Zaban narasa. Termasuk saya pribadi yang berbicara. Hese Pak bersyukur teh. Itu cukup kok alhamdulillah bersyukur mah. Da ada nukatilu kan syukur teh bil qalbi, bil lisan, bil jawari gitu kan di kitab Al-Hikam kata Syekh Ibnu Athaillah. Dengan hati meyakini ini semua dari Allah, dengan lisan mengucapkan alhamdulillah, tak dengan perbuatan hese. Bil jawari hese. Masya Allah. Makanya ketika orang diuji dengan kemiskinan itu banyak yang lulus dengan bersabar. Tapi ketika orang diuji dengan kekayaan banyak yang tidak lulus karena tidak bisa bersyukur. Jadi mari kita sama-sama bersyukur. Kumaha minimal bersyukur teh? Mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah masih diberi kesempatan hidup. Alhamdulillah masih diberi hidayah sehingga bisa sholat berjamaah. Alhamdulillah masih bisa berbuat baik untuk orang lain. Nah, begitu ya. Sudah siap kita lanjutkan? Pada Haji Wada Nabi kurban 100 ekor unta, yang 70 disembelih sendiri, yang 30 oleh siapa? Oleh Sayyidina Ali. Siapa Sayyidina Ali teh? Menantunya. Nah itu yang menjadi salah satu dalil kita boleh kurban mewakilkan kepada orang lain. Nanti kita bahasnya. Baru sampai berapa kemarin pertanyaan teh? 8 ya? Atau 9? 8?
Kalau saya ingat udah 9 tentang kapan waktu penyembelihan kurban. Masih ingat? Bapak Sekretaris masih ingat? Oh 8 ya, so adalah balikan deh berarti ada nomor 8 gitulah nya. Kapan waktu penyembelihan hewan kurban? Di hadis Sahih Bukhari dan Muslim, yaitu setelah sholat Idul Adha. Awas ulah inisiatif sorangan. Nanti kita bagi 2 ya. Yang lain sholat Idul Adha, nah kami panitia menyembelih hewan kurban. Oh, tuh bisa. Kudu bareng kabeh. Gitunya. Jadi setelah sholat Idul Adha selesai, maka pelaksanaan ibadah kurban dilaksanakan. Kullu ayami tasyriki dzabhun. Nah, begitu. Setelah selesai Idul Adha, maka dilaksanakan ibadah kurban. Sampai kapan? Kata Nabi, kullu ayami tasyriki dzabhun. Sampai hari tasyrik ke-3. Berarti tanggal 10. Itu kan hari rayanya. 11, 12, 13. Berarti ada waktu berapa hari? 4 hari dengan hari H. Tak kalau tidak ada perubahan, kan Idul Adha hari Jumat, kalau memang tidak ada perubahannya, itu kan rata-rata panitia suka menggeser panitia ke hari Sabtunya. Kenapa? Karena Jumat mah kan waktunya pendek, persiapan Jumatan. Bisi rariweuh gitunya. Ada panitia anu karunya ada orang mata apa naon peserta mah. Apa jadi we urang mau panitia karunya. Maka di situ ada kebijakan geningnya menggeser ibadah kurbannya ke mana? Ke hari tasyrik. Boleh tidak? Boleh. Tadi kata Nabi, kullu ayyami tasyrikin dzabhun. Jadi batasannya itu sampai tanggal 13 Zulhijjah. Jam berapa? Jamnya? Jam 8.00. Jam 8.00. Serius, saya nanya serius, ini ada hadisnya. Riwayat hadis Tabrani, hadis nate. Jam berapa? Selesai jam berapa Pak Jafi? Jam 8 ya. Nah, timbul pertanyaan. Apakah malam hari boleh ibadah kurban? Nah, gitu maka saya nanya. Apakah malam hari boleh enggak kita ibadah kurban? Ini ada hadisnya nih. Keheula tenang. sabar. Kan nanya, boleh enggak kita kurban itu misalnya di malam hari? Kan misalnya kan Idul Adha hari Jumat. Rasna riweuh Jumatan mah. Keweh beres Jumatan misalkan cek panitia teh. Ternyata si penyembelihan teh tidak selesai. Cek panitia teh kagok lah orang peutingkeun sambil bergadang jeung ngarona misalkan. Jadi isuk Sabtu orang geus tinggal nyate. Geus tinggal ngarandang. Nah, itu bagaimana? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha anidzabhi bilaili rawahu at-Tabrani. Rasulullah itu memakruhkan menyembelih hewan kurban pada malam hari. Rawahu Tabrani. Jadi bukan tidak boleh, hanya makruh. Cuman makruh itu lebih baik ditinggalkan. Naon sabab beda peuting atuh Pak hese peuting mah. Jabat tunuh, jabat capek, ayo kita ngeureut leungeun sorangan, lain ngeureut doma jeung sapi, leungeun sorangan gitu. Jadi Rasul memakruhkan kita berkurban di malam hari. Jadi berarti bisa kita ambil benang merah antara pagi, siang atau sore. Tapi kita mah lebih seringnya pagi. Kenapa pagi hari? Tenaga kuat kene, waktunya lebih panjang kan. Dari pagi sampai duhur kan lumayan panjang tuh. Kalau duhur kan ke asar dekat, di asar ke maghrib dekat gitu. Jadi kita biasanya pagi-pagi. Nah kalau misalnya jadi Idul Adha itu hari Jumat, maka kita lebih baik kurbannya Sabtu karena bisa kan hari tasyrik. Berikutnya, hewan jenis apa sajakah yang boleh dijadikan hewan kurban? Ini di surah Al-Hajj
ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Itu di ayat terakhirnya yang digaris bawahi. Mim bahimatil an'am. Garis bawahi. Surah Al-Hajj ayat 34. Jadi yang dikurbankan itu adalah dari golongan binatang ternak. Gitu. Mau di kita umumnya apa? Kambing, domba, sapi. Di kita kerbau pernah tuh Pak? Kerbau di kita? Jarang di kita mah. Tapi kalau di Padang biasa kan kerbau boleh hewan ternak kerbau. Ari onta pernah tuh betul ya? Kudu aya kemah kali-kali atuh. Jadi kan Sabandung Raya mah wah betul ya kurban onta gagah kan. Jadi pionir ya. Pionir kurban onta. Mun sigana eta daging pangpayuna. Ngantri pokoknya mah abi mayang daging onta. Saumur-umur can pernah ngasan daging onta. Heeh. Tapi ki can pernah apa daging onta kumaha rasana? Ada yang pernah nyoba Pak waktu ke Makkah? Daging onta kumaha rasana? Temenang onta. Ya. Jadi hewan yang dikurbankan di surah Al-Hajj ayat 34 apa tadi? Mimbahi matil an'am. Dari kalangan hewan-hewan ternak. Tapi nu halal. Awas ya. Anu halal. Da abi mah ternak babi menang teu. Oh, itu ada haram gitu. Jadi anu halal maksudnya gitu. Jadi hewan-hewan ternak yang halal itu boleh dikurbankan. Kalau hasil nyuri menang teu? Hasil nyuri menang tuh. Kurang teh maling sapi pakai kurban kurang menang tuh. Ternyata menang najan eta hewan ternak. Kenapa tidak boleh Kang Adil? Kapan menang maling? Itu haram. Gitu. Ini Pak serius Pak, ada pertanyaan menarik Pak. Kisah nyata. Ada perempuan itu TikToker. Jadi dia dapat uang dari situ. Dari TikToker. Cuman mohon maaf, kontennya negatif. Jadi apa namanya itu memperlihatkan kakuk tubuh lah, kumaha geuning TikTok lagi gitu-gini jalan rogen dukar itulah. Nah, ada caption dari netizen yaitu komentar negatif. Komentar negatif lah intinya gitulah. Lalu apa jawabannya? Aku mah gini-gini juga udah memberangkatkan ibuku naik haji. Jadi dia memberangkatkan haji ibunya dari hasil TikToker seperti itu. Memperlihatkan aurat. Lalu ada jawaban di bawah yang sangat menarik, Pak. Yang waktu saya baca tuh, waktu saya scroll komennya itu. Kamu seperti mencuci baju dengan air kencing. Ada satu yang komentar seperti itu. Jadi kamu seperti mencuci baju dengan air kencing. Kata saya hebat ini komen. Kenapa? Mohon maaf Pak, haji itu ibadah suci. Tapi uangnya didapat dari cara berjoget-joget melihatkan aurat agar ditonton, agar dapat uang. Cek bapak we tong waka make dalil ieu mah. Cek logika heula we. Barokah teh uangna. Barokah teh. Sudah pasti tidak. Dari hasil memperlihatkan aurat atau duitna oge. Pasiga kitu kita kurban tapi hasil maling. Halus kurban mah ngan hasil maling nyanger we haram teu meunang. Gitu. Jadi haji teh singkat kita belok dikit. Uangnya harus halal, selama di sana kita mengikuti aturan, pulangnya pun mengikuti aturan dengan uang yang halal. Insya Allah mabrur. Nah haji pakai duit korupsi. Kumaha so? Haji tapi pakai duit korupsi. Diterima moal hajina? Moal. Seperti mencuci baju dengan air kencing gitu logika nanti. Lanjut. Hewan apakah yang paling afdol? Nah, disembeli. Siapa Pak Sekretaris? Hewan apa cenah? Oh, acan itu kalau. Bismillahirrahmanirrahim. Pinter selama sekian hampir 1 tahunnya kajian itu. Ini kita ada hampir setahun lebih kajian. Lebih setahun lebihnya. Sudah luar biasa cerdas.
Hewan yang paling afdol ini rawahu Bukhari Muslim, riwayat Bukhari Muslim. Begini kata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iktasala yaumal jumu'ati ghusla janabati tsumma raha fa ka'annama qarraba badanatan. Wa man raha fis sa'ati tsaniyati fa ka'annama qarraba baqaratan. Wa man roha fis sa'ati tsalitsati fa ka'annama qarraba kabshan akrona, rawahu Bukhari Muslim. Nah, dari hadis ini itu dipahami bahwa hewan yang paling afdol gitu ya, dikurbankan urutan yang pertama adalah unta. Yang kedua adalah lembu. Lembu tenawan? P. Yang ketiga yaitu kambing yang bertanduk. Rawahu Bukhari Muslim. Gitu. Gitu urutan teh. Jadi ini pertama unta heula. Udah unta, sapi. Udah sapi, kambing. Kambing jeung domba bedanya apa? Ah, ya. Berikutnya di syarah hadisnya dijelaskan. Ya, can beres. Di syarah hadisnya dijelaskan di sini bahwa hewan jantan lebih afdol daripada hewan betina. Itu di kitab Al-Muntaqa Al-Baji halaman 106. Di kitab Al-Muntaqa Al-Baji, kitab fikih, halaman 106 dijelaskan bahwa hewan kurban itu lebih baik afdolnya yang jantan. Jangan yang betina. Bukan berarti yang betina tidak boleh. Tapi yang betina mah biarkan dia beranak pinang mih loba. Ayeuna lamun betina dikorbankeun kabeh eta jaluk kawin jeung saha. Anak mati mana mah jalu jeung jalu deui atuh. Kayak menang undang-undang LGBT kayak. Di penjara sapina. Pinuh suka miskin ke kusuk domba jeung sapi. Begitu di kitab Al-Muntaqa Al-Baji mah. Di halaman 106. Jadi kurban itu lebih baik yang jantan. Yang betina biarkan dia beranak pinang. Batasan usia. Nih batasan usia. Untuk unta itu genap 5 tahun. Memasuki tahun ke-6, 5 tahun lebih untuk unta. Untuk lembu dan kambing genap 2 tahun memasuki tahun ke-3. Untuk domba memasuki usia ke-2 tahun. Nah ini namanya nggak usah dibahas, ada gampang lah. Tinggal nanyain ke tukang domba jeung sapina. Nah mereka semua sudah paham. Gitu. Adakah syarat tertentu tentang batasan jumlah orang yang berkurban untuk 1 ekor hewan kurban? Ada gitu ya. Ini di hadis Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amal hudaybiyatil badanata an sab'atin wal baqarata sab'atin. Nah, ini mah udah tahu semuanya bahwa 1 ekor unta untuk berapa orang? 7. 1 ekor sapi atau lembu 7. Terus untuk kambing domba untuk 1 orang. Timbul pertanyaan, Kang Adi, boleh nggak kita kurbannya itu dengan hewan yang cacat gitu, hewan cacat? Nah ini jawabannya di hadis riwayat Imam Malik. An Bara ibni Azibin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila madza yuttaqa min duhaya fa asyara bi yadihi wa qala arba'an wa kana al-bara'u yushribu bi yadihi wa yaqulu yadi aksaru min yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-arja'ul bayyinu tal'uha wal awra'ul bayyinu awaruha wal maridatu bayyi'u maraduha wal ajfa'u lati la tunqi. Dari Al-Bara bin Azib bahwa Rasulullah SAW ditanya, hewan kurban apakah yang mesti dihindari? Maksudnya yang jangan dikurbankan.
Rasulullah menunjuk dengan tangannya seraya berkata, ada 4. Al-bara. Nah, al-bara. Mengisyaratkan dengan tangannya ketika yang meriwayatkan hadis ini seraya berkata, tanganku lebih pendek dari tangan Rasulullah. Maksud nama lain orang, hewan kurban yang cacat di antarana sakit pada bagian kaki, di kakinya cacat, gitu maksud nama. Apalagi tidak mampu berjalan seperti hewan lain, berarti kakina buntung gitu dah. Pada makan kakina cacat ada 4 tapi cacat 1, itu jangan dipakai kurban. Anu kedua mah kata Nabi, hewan ini tidak berjalan normal seperti hewan lain, oh berarti pincang, tidak ada kakinya, itu tidak boleh. Terus apalagi dia tidak mampu berjalan seperti hewan lain karena kebutaan. Nah, berarti hewan kurban, hewan ternak yang buta tidak boleh dipakai kurban. Terus di yang keempatnya adalah yang mempunyai penyakit yang tidak sehat. Nah, itu anu keempat yang tidak boleh teh. Jadi anu pertama ya kata Nabi Al-Barat begini, yang tidak boleh dikurbankan, 1 cacat bagian kakinya. Yang kedua kakinya buntung, tidak ada gitu ya. Yang kedua buntung. Yang ketiga yang buta. Yang keempat yaitu yang mempunyai penyakit yang berbahaya mematikan. Nah, itu hewan-hewan yang tidak boleh dikurbankan gitu. Termasuk yang tanduknya itu mana teh. Nah, ini berbeda pendapat masalah tanduknya. Kan ada geuning sapi nu tandukan, ada yang tidak, maksudnya tandukna keluar geuning. Anu henteu. Nah, ini mah berbeda pendapat para ulama perihal tanduk. Jadi ada tanduk mah ada bawaan, eta mah bawaan lahir gitu. Jadi nu aya tandukan anu henteu selama geus cumpon, apa tuh cumpon bahasa Indonesianya? Nah, eta sudah cukup umurnya laksanakan. Gitu. Saya tuh ke Indonesia malah bahasa Sunda tuh daya. Keseleo. Betul Pak Suhani, bagus eta pertanyaan. Sapi teh turun tina truk, ya kan? Kagak langsung sapi teh. Keseleo sapi teh. Boleh tuh dikurbankan. Boleh tuh dikurbankan. So, boleh dikurbankan tidak? Tidak boleh. Karena belum waktunya. Kapan encan soal Idul Adha nage pandatangna tadi peuting. Kesaleona tadi peuting kesaleona. Tidak boleh dikurbankan can waktuna. Nah, serius ya, lain seuri lain heureuy. Maka obati dulu agar sapinya kembali prima. Kan lebih afdol. Mau boleh, temenang peuting pan tadi puguh makruh masjid peuting mah. Terus can waktuna pan lebaran ge isuk. Sapina datang tadi peuting. Nah, temenang. Diurut heula. Emang Kang Adi aya tuh tuh tukangna. Hah? Oh, mun ese mah teu naon langsung we. Karena itu mah bukan kategori cacat eta mah. Eta mah hanya insiden ringan. Tapi ketika emang geus bawaan, Pak, bawaan non cacat lahir gitu kan, terus tidak bisa berjalan seperti hewan yang lain, matanya buta gitu ya, dan lain sebagainya. Kamu penyakit dalam, hati-hati. Baheula mah geuning rame penyakit sapi gila geuning baheula mah. Awas eta teh tong didahar ku urang. Bisi urang ngilu gelo kan. Ngilu gelo juga sapi. Gitu. Lanjut. Apakah perkara-perkara, maksudnya apa saja perkara yang dianjurkan bagi orang yang berkurban? Nah, ini yang mau kurban nih. Yang mau kurban, rawahu Muslim, nih riwayat Muslim. Bagi orang yang akan berkurban, jika telah memasuki tanggal 10 Dzulhijjah, disunatkan agar tidak mencukur rambut, tidak memotong kuku, hingga ia menyembelih hewan kurbannya. Maksudnya mah tong dicukur, entong dikeret kuku ketika sudah masuki tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi lamun rek dipotong, lamun rek dicukur tanggal 9, tanggal 8,
tanggal 7. Nah, bet hayang dicukur kapan meh alus ke selfie na. Wah, wan selfie jeung sapi kita urang teh meh dikurbankeun teh sapi teh. Jadi supaya rapih, fotona bagus, wah nyawa fotografer, panjen konten enak mah segala pakai konten enak mah. Ah, geus kitu. Geus masuk tanggal 10 Dzulhijjah, kata Nabi disunatkan wayahna jangan potong kuku, jangan mencukur rambut sampai kapan? Sampai hewan kurbannya beli. Gimana hadisnya? Idza ra'aitum hilali dzilhijjah wa arada ahadukum an yudayyiha falyumsik an sya'arihi wa adfarihi. Kata Nabi, apabila kamu melihat hilal bulan Dzulhijjah dan salah seorang kamu akan berkurban, maka hendaklah ia menahan dirinya dari memotong rambut dan kukunya. Nya teu da ieu arateul rambut teh lah loba kutu. Pandak selfie abi teh jeung sapi, maunya keur selfie gegetret urang teh da apa tuh gegetret bahasa Indonesianya? Garuk-garuk tah sakurang estetik cenah. Dicukur we tanggal 10 Dzulhijjah teh isu-isu ngahajan yang tukang cukur. Jeung ngeuretan kuku. Itu hukumnya bagaimana? Nah, jikalau ia telah melakukan hal itu di tanggal 10 Dzulhijjah, ini di syarahnya itu dijelaskan di hadis ini hukumnya makruh. Jadi bukan tidak boleh sebetulnya. Riwayat Muslim. Hanya makruh saja. Gitu. Lalu bagaimana ibadah kurbannya? Sah atau tidak? Sah kurbannya mah. Hanya makruh. Kata Nabi begitu. Ketika orang sudah masuk 10 Dzulhijjah yang akan berkurban wayahna. Jangan potong rambut, jangan potong kuku. Begitu. Tapi kalau dia tetap memaksakan potong rambut dan potong kuku, maka kata Nabi itu makruh. Tapi hukum kurbannya tetap sah. Rawahu Muslim. Lanjut. Saat penyembelihan dianjurkan agar menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat dengan meletakkan sisi kiri tubuh hewan kurban pada bagian bawah berdasarkan hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini akronaini faro'aituhu, kata para sahabat, wadi'an qadamau ala sifahiha yusami wa yukabiru fadzabahahuma biyadih. Kata para sahabat begini, Rasulullah itu berkurban 2 ekor kibas yang kemarin udah kita bahas ya, berwarna putih bersih, bertanduk bagus. Kata para sahabat, waktu tahun 2 Hijriah, aku melihat Rasulullah meletakkan kakinya di atas tanduk kanan hewan tersebut sambil menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau bertakbir. Setelah bertakbir lalu Rasul menyembelih kedua hewan kurban tersebut dengan tangannya sendiri. Rawahu Bukhari wa Muslim. Menghadap kiblat, kaya berartinya tah kepalana ka mana? Kepala hewan kurbana menghadap kiblat. Kadia berarti banyak, kadia. Kapan menghadap kiblat? Kaditu maksudnya, iya kan kepalana kaditu. Si ibeheungna kaditu kan gitunya. Ah. Lalu Rasul bertakbir. Bismillahi Allahu Akbar. Di sini Pak anu sok mencit aya? Yang suka menyembelih di sini ada Pak? Atau di sini khusus ku petugas aya? Aya petugasna? Tidak ada orang sini mah? Pak Rusli? Saya juga sama Pak, seumur-umur saya Pak Rusli belum pernah saya menyembelih hewan kurban. Seumur-umur aib teori mah apa? Cuman saya tidak diberi keberanian oleh Allah. Kenapa? Karena saya berperi kehewanan. Saya cinta hewan, saya penyuka hewan, saya pun ternak hewan Pak. Jadi saya mah teu tega gitu. Kumaha apa gitu trek menyelit. Tapi kalau makannya mah tega, makannya mah. Apa lamun geus asak mah. Begitu ya. Jadi ini dalilnya kalau kurban itu menghadap kiblat. Terus dalil disunatkan menyembelih hewan itu dengan sendiri, maksudnya bapak kurban nih, bagus ya mas sendiri gitu. Tapi itu sunat. Sunatnya mah kita kurban, kita yang nyembelih sendiri. Sunat nama di hadis ini. Tapi kan ada hadis yang kemarin ya, yang waktu Haji Wada Rasul. Rasul juga pernah mewakilkan kepada siapa? Sayyidina Ali perihal 30 ekor
unta. Jadi disunatkan menyembelih sendiri, dan jikalau tidak mampu karena emang kita sudah sepuh misalnya, ya sudah kita wakilkan kepada panitia. Begitunya. Ulah melaan sunat tapi awak cilaka, awas. Ya kalau bapak-bapak masih muda, mahnya umur 40 atau di bawah 50, mah insya Allah masih kuat. Imanu kurban umur 70 tahun. Kurbannya sapi limosin. Oh, coba muncit sorangan, jaba umur 70 tahun. Nyepang bodok nage geus kieu ya. Ngadeg-deg. Sapi ngamuk ditobrok ke tanukna kalahkah maut. Kurban teu jadi maut heueuh gitu. Maka sudahlah, kita mendingan berikan kepada siapa? Kepada ahlinya. Karena ada kan dalilnya kemarin, Sabtu kemarin kan boleh dibahas, boleh kita mewakilkan hewan kurban kita disembelih kepada orang lain. Disunatkan sendiri teh lamun mampu, lamun teu mampu maulah tong maksakeun. Termasuk saya, Pak. Waktu saya kurban, saya alhamdulillah kurban sapi waktu itu, saya wakilkan ya batur. Tega Pak, duh, Masya Allah. Melihat matanya Pak, melihat matanya saya tidak tega. Dia bercucuran air mata Pak, sapi itu. Entah apa yang dia katakan, saya tidak paham. Tapi yang jelas, sapi itu sedang melihat nyawanya akan segera dicabut. Apakah sapi itu sedih? Karena menangis? Sedih tuh Pak? Bapak apa di mana eta? Kapi naon ka sapi? Bisa apal gitu. Boga iya turunan Nabi Sulaiman sehingga bisa ngobrol jeung sapinya. Masya Allah. Cuman guru-guru saya dulu di pesantren Pak menjelaskan di kitab-kitab, saya lupa nama kitabnya itu, hewan itu bahagia Pak. Bahagia ketika dipilih menjadi hewan kurban. Bahagia. Kan kemarin sudah saya jelaskan, kan Sabtu kemarin sudah saya jelaskan Sabtu kemarin, bahwa hewan kurban itu akan datang kepada mudohinya di yaumil kiamah dengan bentuk yang sempurna kembali. Dan menjadi apa? Kendaraannya. Masya Allah. Wah, luar biasa pokoknya. Nah, bagus Pak Beni, bagus. Itu pertanyaan bagus. Berarti atas sapi ka surga atuh. Nah, begitu ya. Domana ka surga atuh. Ontana ka surga atuh. Bagus pertanyaan. Ini sudah dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi di kitab Syarah Kasifatus Saja. Bahwa hewan yang masuk surga itu hanya satu, Pak. Apa itu hewannya? Kitmir. Hanya satu. Apa itu kitmir? Gogognya Ashabul Kahfi. Udah ada, Pak. Itu juga ada hadisnya. Dari Imam Nawawi begitu. Sapi akan Allah bangkitkan, domba Allah bangkitkan, kambing Allah bangkitkan untuk menjadi saksi di hadapan Allah bagi mudohi yang mengorbankan dirinya sebagai amal soleh. Setelah selesai mizannya, timbangannya, maka sapi itu, domba itu, kambing itu kembali menjadi padang mahsyar. Dan yang masuk surga hanya satu, yaitu kitmir, gogognya Ashabul Kahfi. Coba Pak, bayangkan oleh kita. Hewan najis yang berat, mugoladoh najisna oge. Tapi ketika dia membela orang yang menyebarkan syariat Allah, membela orang yang dicintai oleh Allah, yaitu Ashabul Kahfi, dia terbawa mulia. Apa silakan baca kitab Syarah Kasifatus Saja, di situ keterangan eta teh di bab bukan bab pembagian najis, eta teh di bab a'darus shalah. Itu ada dijelaskan. Jadi ada pertanyaan gitu ya. Itu kitmir najisnya mugoladoh atau tidak mugoladoh? Kan kitmir mah bersama Ashabul Kahfi, terus dia kata Rasul diperbolehkan masuk surga. Nah di situ ulama pendapatnya dua Pak. Yang ke satu, ulama hadis berpendapat bahwa kitmir itu tetap mugoladoh, tapi dibersihkan sifat-sifat gogognya tidak seperti gogog yang lain. Jadi tetap mugoladoh. Cuman yang kedua, pendapat ulama hadis yang kedua, yaitu kitmir mah khusus ya, tema suci gitulah. Pengecualian gitu. Pengecualian. Karena kan kalau bicara bab gogog, itu beda-beda pendapat. Kata Imam Syafi'i begini, Maliki begini, Hanabi begini, Hambali itu beda-beda. Itu sudah kita bahas kan, anu urang poho deui gini. Iya kan?
Seperti kata madzhab Maliki, badannya tidak apa-apa, yang penting air liurnya, mulutnya, dan kotorannya yang najis. Badannya nggak apa-apa selama kita kering. Makanya di Turki, Pak, itu banyak orang yang melihara anjing padahal dia muslim. Dah kata gak di sana kan Maliki kebanyakan. Tenang, najis, najis teh. Bab, teh. Congo apa congo bahasa Indonesianya? Moncongnya, air liurnya dan kotorannya, BAB-nya dan BAK-nya. Badannya tidak. Tapi kata Imam Syafi'i, semuanya najis. Imam Syafi'i makan begitu. Kata Imam Hambali, kalau dia udah mati, baru dia najis. Beda-beda sih. Kenapa bisa beda begitu? Ya walau alam, apa. Dan saya belum pernah belajar secara mendetail tentang madzhab Maliki, Hanafi, yang saya belum pernah. Karena kitab juga susah di Indonesia. Karena di Indonesia kan kebanyakan madzhabnya Syafi'i, jadi kebanyakan kitab-kitabnya yang madzhab Syafi'i di Indonesia. Gitu ya. Kemudian lagi yang tadi. Jadi ketika mudhohi mau berkurban disunatkan tidak memotong apa? Tidak memotong rambut, tidak memotong kuku hingga hewannya tersembelih. Bacaan apakah yang dibaca ketika menyembelih hewan kurban? Kumaha bacaan teh? Bismillahi wallahu akbar Allahumma minka walaka. Dengan nama Allah yang maha besar, yang Allah darimu dan untukmu. Maksudnya mah ya Allah, engkau yang maha besar, hewan ini darimu dan hewan ini juga untukmu. Kening kemarin sudah saya jelaskan, Allah sudah menerima kurbannya sebelum darahnya menetes. Saking apa? Saking cepatnya penerimaan Allah atas amal soleh orang yang berkurban, bahkan sebelum darahnya yang keluar dari lehernya hewan kurban ke tanah, itu sudah Allah terima. Makanya bahasanya Allahumma minka walaka. Ya Allah, hewan ini darimu dan maka ku persembahkan untukmu. Makanya bismillahi Allahu akbar. Lamun teu maca doa eta saha teu kurban. Tidak menyebut nama Allah maksudnya. Sah teu Pak? Tidak sah, awas hati-hati. Menyembelih hewan tanpa menyebut nama Allah, maka hewan tersebut meskipun ininya terpotong seperti hewan yang kurban, hukumnya bangkai. Haram, tidak boleh dimakan. Karena menyembelih tidak menggunakan nama Allah. Tahu Pak Ustaz Adi Hidayat? Tahu Pak Ustaz Adi Hidayat? Ustaz Adi Hidayat tahu? Maunya tahu apa? Itu kakak saya, cuman beda ayah, beda ibu gitu. Sama-sama Ustaz Adi. Kenapa beliau secerdas itu, Pak? Kenapa beliau secerdas itu? Ini di YouTube resmi beliau, saya tonton langsung di channel resmi beliau. Salah satu penyebab kenapa Allah karuniakan kecerdasan kepada saya, karena ibu saya ketika membeli hewan selalu memastikan hewan ini halal. Lamunan beli hayam, benar-benar dipastikan menyembelihnya menyebutkan nama Allah, gitulah. Seperti itu ibu saya. Mencek bahasa orang mah apik, bahasa Indonesia na hati, bahasa Inggris na danger, bahasa Arab na ikhtiyat, bahasa Jawa na Pak Haji Sodik gimana saja? Tidak hato-hato ya. Kan orang Jawa mah hato-hato. Jadi bener Pak, ngaruh makanan teh Pak. Ini kan di surah Abasa jelas, surah Abasa juz 30, kalau nggak salah ayat 23, kalau nggak salahnya, pokoknya surah Abasa we. Apa kata Allah? Sudah saya berulang-ulang sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka kau harus melihat, kata Allah, falyanzuril, falyangdur. Maka kau harus lihat, hei manusia, ila ta'ami, apa yang kau makan. Itu halal teh itu makanan teh. Harita geuning usum ternyata geuning Pak di gede bage anu ramai geuning ayam tiren. Geuning ramainya ari abdi mah baheula teh ayam tiren teh sugan teh hayam anu dikonengan geuning. Terus digantung di tukang ayam goreng.
oh ayam tiren teh ieu meureun tak apal baheula mah sing horeng ayam tiren teh ayam mati kemarin anu maot nate lain dipencit tapi geuning anu dimasukkeun kana cai panas rame pak hari teh gede bagetan nepi ka disidak ku polisi dahar eta mah teu meunang siga kieu pak bapak mencit hayam ya keur mencit beres dina putus bener mengucapkan lafaz Allah bismillah Allahu akbar wa teh Allahumma laka walaka bener eta nama tapi langsung diasupkeun kana cai panas awas dina Khosyah Bajuri Pak kitab fikih dijelaskan yang paling terkenal kitab ini jadi itu jatuhnya bisa haram kenapa karena kemungkinan besar meninggalnya bukan karena disembelihnya kan nyawana aya kene diasupkeun kana cai panas jadi bisa jadi matinya karena air panas jadi biarkan dulu dia sampai mati geus dipencit tes geus mati nyawana geus eueuh tah baru dibersihkan menggunakan air panas gitu mana pan diatur dina bab udhiyah teh dina bab sembelih ada apa napikeun diatur gitu jadi hati-hati komo lamun pan anu maotna geuning anu ku dikitu geuning tah maotna teh geuning ayam anu dikunan ku kawat cet lung geus entong meuli di kadinya pokona mau paningalin nu kitu jatuhnya bisa haram karena kalau langsung dikena cai panaskeun gitu kalau di luar negeri bagaimana Bapak jalan-jalan ke Amerika misalnya kumaha tah Cau, kumaha? Pernah apa ke Amerika tuh? Pernah tuh ke Amerika? Pernah kali itu ya? Jalan-jalan Pak kali-kali tuh Pak healing urang teh. Ulah eleh ku dodol wae piknik nya urang teu. Dodol piknik pan dari Garut nya urang teu. Awas Pak. Makanya sekarang sudah rame tuh aya geuning restoran muslim halal. Nyari nu kitu. Bisi ke Bapak Rusli kita menang hadiah tina ale-ale jalan-jalan ke Amerika cari Pak Rusli itu restoran halal ulang ngahajakeun dengan restoran babi mana ya gelo itu Masya Allah baru 17 pembahasannya sampai ke bacaan khusus ketika menyembelih hewan kurban masih ada waktu nggak pekan depan untuk ngebahas kalau saya lihat dulu tanggal sekali dehnya tanggal 31 karena kurban kita tanggal 6 tanggal 7-nya kalau tidak ada perubahannya kan kurban tanggal 6 Jumat Idul Adha berarti kurbannya tanggal 7 kan nah begitu berarti masih ada waktu insya Allahnya mudah-mudahan panjang umur semuanya sehat di tanggal 31 nanti kita selesaikan sampai ke nomor 33 ya karena kan judul kita pembahasannya adalah tanya jawab seputar kurban banyaknya 33 pertanyaan begitu sudah disimpulkan Bapak Sekretaris sudah ya oke kada catatan ulah hilangnya catatan ulah hilang aya YouTube lah leungit gambar gimana Pak Rusli ya ya. Dan tidak bisa hadir. Ya. Malah tidak tahu sapi yang mana. Gitu. Kan? Ya. Gimana itu? Nah, Pak Rusdi begini. Di kitab saya lupa nama kitabnya tadi ingat-ingat. Soalnya kandal kitabnya perlu tebal. Niat kurban itu 2. Awas ya. 1 ada kurban nazar. 2 ada kurban sunnah Pak Rusli. Nanti kita bahas perihal kita mewakilkan. Kita dari dasarnya dulu, niatnya dulu. Hati-hati Pak. Kurban nazar itu, ya aturan di fikihnya, kita mudohinya tidak boleh mencicipi segegel pun. Apa segegel bahasa Indonesianya? Secuil pun lah nyata. Secuil pun. Dah etama kurban nazar Pak. Ain nadar wajib itu dilaksanakan. Berarti hukumnya wajib. Wayana Pak di fikih sudah diatur. Kalau niatnya kurban nadar, maka mudohinya tidak diperkenankan mengambil bagian. Tapi kalau kurban sunnah, itu mah boleh. Berapa gini ngambil bagian teh?
1/3. Boleh. Awas, kita bicara niat dulu nih. Jadi kita tuh harus jelas, kan sudah saya bahas gini. Syarat niat itu 3 kan. 1 apa? Poho deui. 2 teu inget. 3 duka teuing. 1 qasdul fi'li, 2 ta'yin, 3 fardu aus sunnah. Eta syarat niat. Imam Nawawi udah menjelaskan berkali-kali. Qasdul fi'li, kita kan mau kurban, datang ke panitia bawa uang, ya kan? Yang kedua ta'yin, kita jelaskan kita nih kurban apa ini teh. Nadarkah atau sunnahkah? Jelaskan kepada panitia. Niat saya kurban sunnah panitia, ini saya nitip uangnya. Fardu aus sunnah yang tadi. Kurban sunnah atau kurban nadar. Begitu Pak Rusli. Kita bicara niat dulu ya. Jadi ini yang mau kurban-kurban nih, kurban nadar atau sunat? Sunat. Dah yang kebagian pan? Yang nyata pan di imah? Anu kedua, nah kita kan sudah menyerahkan ke panitia. Ya kan? Ke panitia. Bahkan kita nggak tahu sapi nanti nu mana. Kita pun nggak menyaksikan. Itu bagaimana Pak Rusli kan begitunya? Itu akan gimana hukumnya, karena kita kan nggak tahu sapinya nu mana kan begitu. Terus kita istilahnya tidak menyaksikan, itu bagaimana? Kan harus ada ijab qabul. Ijab qabulnya kapan? Ijab qabulnya kita mah pas mengasihkan uang ke panitia. Karena kita ada kesibuk. Nah, termasuk transfer, ada kan zaman canggihnya. Ijab qabulnya di situ. Jadi tidak menyaksikan pun tidak jadi masalah. Cuman kan di sini panitia sebetulnya suka ada inovasi kan ya, di video gening. Kalau enggak video call dan sebagainya begitu. Kan kita sudah mewakilkan semua kepada panitia. Maka tidak menjadi masalah. Ini satu lagi. Bagi seseorang yang menyembelih hewan kurban orang lain, apakah mesti menyebutkan nama orang tersebut? Nah, ya panitia ya. Kan perlusinya enggak ada. Nggak ada kan, diwakilkan ke panitia. Apakah panitia itu kan mesti menyebutkan nama Pak Rusli? Gitu kan? Karena Pak Ruslinya tidak ada. Nah, di sini dijelaskan. Ia tidak mesti menyebutkan nama orang yang berkurban. Karena niat orang yang berkurban itu sudah mencukupi. Waktu Pak Rusli ngasih uang. Jika ia tetap menyebutkan nama orang yang berkurban, maka itu boleh dilakukan. Karena Rasulullah SAW mengucapkan rawahu Muslim, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin thumma doha. Nabi juga pernah Pak Rusli gitu berkurban untuk menghadiahkan kepada umatnya tanpa umatnya menonton semua. Jadi Pak Rusli nggak hadir pun nggak masalah. Yang penting niat tadi di awal. Ketika Pak Rusli ngasih uang, seberapa sapi teh? Seberapa sapi teh? Sapi seberapa? Maunya apa sapi 4 juta? Harga sapi? 28 juta. Udunanana? 4 jutaan lah ya. Tah Pak Rusli teh pas ngasihkan uang, niat situ. Ini Muslim nih hadisnya nih. Jadi Pak Rusli nggak nonton pun nggak masalah. Karena Pak Rusli udah berniat. Tapi kan biasanya panitia disebut kayaknya panitia. Kurban berikutnya yaitu kurban sapi segitu didinya. Nah, ini atas nama Pak Rusli, terus Bapak Sekretaris, terus Pak Suwandi, terus Pak Cepi, Pak B sebutan KB. Lalu nanti disembelih. Nah, tidak disebutkan pun tidak jadi masalah sebetulnya. Begitu Pak Rusli. Ibu-ibu, Sugan ada ibu-ibu? Halal tuh. Tergantung pasarnya sapi menang maling lain. Menang maling ada. Sudah jam 6 lebihnya. Gimana Pak Jabi? Sok. Kalau berkurban kan itu berdasarkan kemampuan. Iya. Itu kan dulu ada tabungan kurban. Iya. Kalau misalkan pinjam ke bank untuk berkurban, bagaimana itu? Pinjam ke bank. Pinjam ke bank untuk berkurban. Asa karagok Pak CP pinjam lagi dah. Niatnya mungkin ketidaktahuan. Oke. Niat kurban
dananya pinjam ke bank. Itu bagaimana? Saya tuh pernah waktu pekan yang kapan gitu ya, pekan yang sudah lama sih. Saya tuh pernah baca kan perbedaan antara konvensional dengan syariah. Saya pernah baca itu. Dan saya pernah interview langsung gitu ya. Bukan saya ngelamar ke bank maksudnya kepada nasabahnya. Jadi nasabah konvensional dengan nasabah syariah, bank syariah. Ketika saya baca, saya ambil satu benang merah, Pak. Pada prakteknya, Bapak lah pasti pengalamannya yang udah berhubungan dengan bank gitu. Padahal saya belum pernah, Pak, pinjam ke bank belum pernah sampai sekarang. Gitu. Pada prakteknya ternyata sama saja antara syariah dengan konvensional. Hanya saja di akad yang berbeda. Itu saja. Gitu. Lalu bagaimana, kata Pak Cepi, saya tuh pinjam uang dari bank nih. Kan begitu. Untuk berkurban. Nah pertanyaannya, bank mana yang Pak Cepi ambil? Apakah bank syariah atau bank konvensional? Itu kan harus jelas dulu. Kalau bank konvensional udah aja gak usah dibahas lah, konvensional namanya udah bisa dibahas lah. Kalau di syariah itu, kenapa ada waktu hasil muktamar ke NU di Lampung kalau tidak salah, itu pernah dibahas. Gitu. Selama sudah ada akad di awal, ini bank syariah ya, sudah ada akad di awal berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak ada yang merasa dizolimi, maka terjadi masalah. Meskipunnya kontroversi banyak, masalah bunganya kan itu yang menjadi kontroversinya. Gitu, kontroversinya di situ. Nah, Pak Cepi, misalkan si A ini minjamnya dari konvensional atau dari syariah? Si A ini yang minjam ke bank misalnya. Pengalaman saya sih di bank konvensional. Bank konvensional. Itu disebutkan tujuannya untuk berkurban. Ya pasti berbunganya. Etan lebih bingung teh, Pak. Di sisi lain kita emang pengen berkurban, tapi memaksakan dengan cara minjem. Oke, nanti itu kita bahas ya, pekan ini saya kumpulkan dulu referensinya lah biar Pak Cepi puas lah ya. Pak Cepi ada mobil enggak? Gaduh. Nanti Pak Cepi ya jawabannya nanti saya kumpulkan dulu referensinya. Nah, itu menjaminkan kendaraan uang ini untuk berkurban. Nah, itu bagaimana? Nanti kita cari dulunya. Jadi kalau di konvensional nanti hukumnya bagaimana gitu ya. Kalau di syariah hukumnya bagaimana? Ini jelas Pak Cepi lah. Ari mun ditarik untuk jawaban sementara ini begini, untuk jawaban sementara ini, bukan jawaban yang itunya. Untuk jawaban sementara saat ini, sebelum nanti saya cari dulu referensinya biar Pak Cepi puas. Kurban itu kan sunat. Jadi mendingan, ini untuk kedepannya ya, untuk kedepannya. Mendingan tong maksakeun. Ini untuk kedepannya ya, ini untuk kedepannya. Ini itu kan nanti jawabannya nanti. Ini untuk kedepannya. Namun sababna ulah cul dog tinggal eagle. Sudah saya jelaskan nih. Apa itu bahasa Indonesianya? Eta we lah guys. Jadi melaan sunat anu perlu ditinggalkan. Gitu. Itu jawaban sementara saya Pak Cepinya. Nanti saya kumpulkan dulu referensinya biar reg-reg lah. Soalnya saya baru denger nih, bener nih Pak Cepi, bagus pertanyaannya. Benar. Ay bener nah guys. Si malam mobil berikan sapi. Sudah jam 10. Mudah-mudahan tidak puas, nanti biar kita lanjutkan lagi di Sabtu depan insya Allah. Mudah-mudahan sehat semua, panjang umur, berkah rizkinya, lancar usahanya, semua maksud kita segera Allah kabulkan. Tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.